Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat malam ya anak-anak. Ini Pak Guru mau menganalisis tugas kamu hari ini bahasa Indonesia tentang menulis non sastra. Saya amati tadi tulisan anak-anak masih banyak yang kurang tepat. Nah, sekarang coba semuanya lihat, Pak Guru juga mempraktekkan menulis ya. Dilihat, dipahami nanti. Saya lihat semuanya untuk tulisan kamu, semua murid 6B belum ada yang seperti ini ya. Lihat tulisan Pak Guru ini ya, lihat ya. Ini huruf yang standar seperti W, I, S, A ya. Ini kan standar. Ini semua tulisannya pada dasarnya yang standar, jangan menyentuh garis bawah. Jadi blok tengah ya, jangan menyentuh garis bawah. Nah, kecuali yang huruf yang memanjang ke bawah. Sementara yang ke atas umpama menyentuh gak apa-apa. Khusus huruf yang menyentuh yang memanjang ke atas, maksud saya begitu. Ini perhatikan ya. Jadi kalau tulisan begini ini enak dibaca ya. Itu model tulisan ya. Satu itu. Yang kedua, untuk penggunaan ejaan sesuai KBBI, anak-anak masih banyak yang kurang tepat. Ini saya analisis dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini kan berupa paragraf. Jadi cara menulis kamu harus ini menjorok ke tengah sedikit, diawali huruf besar ya. Ini kurang lebih 1,5 cm. Kurang lebih gitu ya. Jadi beda dengan nanti yang kalimat penjelas-penjelas lainnya ya. Kamu lihat, untuk penulisan diawali huruf besar, huruf kapital ya. Besok hari Rabu. Hari ditulis kecil ya. Sementara nama hari Rabunya besar ya, ini jelas terlihat. Jadi besok hari Rabu sekolah libur, titik. Ini satu kalimat. Kami ini karena saya kasih tanda step karena ini ya nggak cukup untuk barisnya. Wisata, nah berwisata ini tanpa spasi ya. Berwisata ke museum. Nah ini karena ini harus dikasih spasi karena menunjukkan tempat. Museumnya ini karena ada namanya nama dari identitas museum, makanya museumnya hurufnya M-nya besar ya. Dirgantara ya. Dan Pantai Parangtritis. Nah ini perhatikan, pantai P-nya ditulis besar ya, Parangtritis. Parangtritisnya P-nya besar juga, titik. Ketika makan siang tiba, koma ya, kami memesan makanan dan minuman ya, yaitu. Nah, kalau sudah ada kata yaitu, ini sebagai ganti titik 2 ya. Jadi kalau sudah ada yaitu, itu tidak memakai titik 2. Nasi, koma, urapan, koma, ayam goreng, koma, dan es kelapa muda ya, titik. Selanjutnya kami membeli perlengkapan. Karena tidak ada yaitu, makanya diganti dengan pemberian ya, titik 2. Perlengkapannya yaitu adalah kacamata. Kacamata ini harus tanpa spasi ya. Kacamata spasi hitam karena hitam sudah menunjukkan identitas warna. Koma, kaos, koma, dan topi untuk dipakai. Dipakai ini harus
tidak memakai spasi karena tidak menunjukkan tempat. Beda dengan yang ini dipakai di pantai. Kalau di pantai, pantai kan nama tempat ya. Di kamar, di meja makan itu harus memakai spasi. Titik. Hati kami terhibur dengan kegiatan wisata tersebut, titik ya. Tadi ada yang wisata itu memakai huruf besar ya. Itu kurang tepat. Sesuai kamus KBBI. Itu analisis saya untuk nomor 1. Ini nomor 1 tidak ada yang tepat tadi. Ya. Nomor 2 sekarang. Ini. Apakah kamu ikut kegiatan pramukarul? Nah, ini kan suatu kalimat ucapan atau kalimat langsung diucapkan oleh seorang tokoh. Makanya diawali dengan tanda petik, ya. Pramukarul, ya, mau ke tokohnya yang ditanya pakai koma, rul, tanda bacanya, tanda tanya, kemudian ditutup dengan tanda petik. Kemudian tanya Rehan, R-nya ini besar ya. Nama orang hati-hati harus pakai huruf besar. Ya. Kemudian ini banyak yang masih salah, tapi sudah ada yang tadi sudah memakai tanda petik ya, bagus itu. Nomor 3. Ini saya suruh menulis surat keputusan sekolah nomor. Nah, ini ada pemberian titik 2. 0127 garis miring US misalnya, ini entah singkatan apa dari instansi tersebut. Kemudian garis miring PAN ya, terus garis miring tahun. Nah, ini berarti surat ini dikeluarkan tahun 2018. Nah, ini malah ada tertanggalnya 21 Januari. Tadi Januari ada yang pakai Y ini ya. Hati-hati penulisan bulan itu ada kata bakunya. 2018 ya. Seperti contohnya kalau Januari ini harus pakai I. Februari atau Februari itu ada di kata baku. Anak-anak sudah saya suruh ya mempunyai ditempel di dekat meja belajar kata baku dan tidak baku. Itu sudah saya share kemarin ke Pak Yuban. Saya kira itu nomor 3. Nomor 4. Nah, ini paragraf lagi ya. Paragraf harus menjorok, diawali hurufnya ya menjorok ke tengah sedikit ya, kurang lebih 1,5 cm. Terus huruf besar. Hari ini Asrul soalnya kan izin pakai J. Itu tidak baku. Yang baku adalah izin pakai Z. Ya. Ingat-ingat, cari di kamus kata baku dan tidak baku yang sudah Pak Guru berikan. Ya, izin tidak masuk sekolah, titik. Ia sakit napas. Nah, soalnya kan nafas. Kata baku yang betul adalah napas pakai P. Titik. Ia dibawa ini ya, jelas ini tanpa spasi. Ia dibawa ke dokter. Ke dokter itu namanya tempat ya, ini dokter itu menunjukkan mewakili tempat nih. Dengan nomor antrian ya. Kalau antrian itu tidak baku, yang betul adalah antrean ya. Ini titik antrean ya, yang betul ya. Kata baku itu di antrian. Ini soal ini selalu keluar di ujian dan tryout. Setelah dipersilahkan, bukan ini hanya hilang ya. Yang betul dipersilahkan, bukan dipersilahkan. Masuk. Ia berbaring di tempat tidur untuk diperiksa, bukan diperiksa tapi diperiksa. Itu diperiksa itu kata baku ya, yang betul itu. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini sebenarnya yang paling mudah, ini cuma menambahi awalan ya. Kalian harus menguras bak mandi 3 kali dalam seminggu. Ini kan kalimat saran atau anjuran. Jadi harus pakai tanda seru ya, seruan ini. Mengingatkan ya. Ini harus pakai tanda seru.
ini kalian harus kuras bak mandi, bukan gitu, alias harus menguras ya, yang betul itu. Saya kira demikian, ini betul-betul diingat-ingat. Satu, tadi saya ulangi, cara menulis kamu, ingat ini kelihatan menulis Pak Guru ini ya, saya ulangi lagi, tidak menyentuh garis bawah dan tegak lurus. Ini salah satu soal tryout ya. Jadi soal seperti ini ya, kalau kamu bisa, tulisanmu bagus, akan sangat berguna ke depan sampai kamu nanti sampai kuliah, bahkan surat menyurat ini baku ya. Ini sangat penting. Pesan saya, tulisanmu harus bagus. Karena apa? Ibarat pepatah ya, ibarat atau pepatah, tulisanmu adalah kepribadianmu ya. Jadi tulisan itu kalau bagus, bisa dibilang wah karakternya bagus ya. Ini zaman dahulu melamar pekerjaan, atau sekarang masih ada ya, sebagian masih ada, melamar pekerjaan itu surat lamaran ditulis dengan tulisan tangan ya. Karena apa? Itu bisa dibaca oleh direksi itu, tulisannya bagus, berarti kepribadiannya bagus. Ini masukan Pak Guru, tolong dipahami ya. Contoh lagi, misalnya kamu ujian, ada urean dan tulis tangan itu. Kalau tulisanmu bagus, sudah mendapat nilai plus ya, mendapat nilai bagus. Kalau tulisanmu jelek seperti cakar ayam, barangkali korektor tidak mau mengoreksi. Ini pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat penting. Bahkan untuk cara menulis seperti ini, saya kira kamu belum pernah dapat pelajaran di kelas bawah ya. Ini ayo kita bangun tulisan kita bagus, agar kepribadian kita juga bagus. Saya kira itu. Selamat malam. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.